Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Ambil tempat yang terbaik untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan iman Bapak Ibu dimanapun berada. Mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur untuk tempat dan dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Tuhan yang hadir, yang memberkati kami, yang memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Selidiki setiap kami. Ampuni kesalahan dan kekurangan juga kemelesetan kami Tuhan. Kepadamu kami datang saat hari ini. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Kami datang saat hari ini Tuhan, di hadapan kekudusan-Mu. Ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih
dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Sebelum menghadap tahta-Mu, sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Selidiki setiap kami, ya Bapakku, Kaulah tujuanku hidup. Hanya bagimu hidupku, ya Bapa. Semua yang terbaik bagimu, Allahku. Kau yang pedulikan hidupku, Kau yang selamatkan aku. Terima kasih, ya Bapakku. Engkau baik bagiku, Kau tebus aku. Kau berikan nyawamu untuk ganti hidupku. Ku bersyukur selalu. Hidupku bagimu, pengabdian kami bagimu, ya Bapakku. Ini kebanggaan kami Tuhan, dapat mengabdi kepada Engkau, Raja segala raja, Raja segala raja. Segala yang terbaik bagimu. Terimalah sembah kami Tuhan. Nikmati hidup kami Tuhan. Nikmati hidup kami Tuhan. Yang berkenan, yang sempurna, yang terbaik kami bawa bagimu. Kami rindu persembahkan yang terbaik untuk Engkau dan kerajaan-Mu, karena Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami yang hina ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami kembalikan seluruh hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untuk-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu.
Kau ciptakan untukmu. Terima kasih ya Bapakku. Ini persembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga dirimu Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untuk. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Oh, semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Katakan semua ini. Semua ini milik-Mu. Ya Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Ya Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu Tuhan.
Kau ciptakan untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali boleh belajar tentang firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga setiap pemberitaan firman memberkati dan mengubahkan setiap kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini berbicara tentang musafir. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengamati, ketika Bapak Ibu melihat sepasang kekasih yang sedang di mabuk asmara, pasti ada kecenderungan Bapak Ibu akan memperhatikan bahwa mereka menginginkan untuk selalu bersama dengan pasangannya satu dengan yang lainnya. Bagi mereka, bagi pasangan yang sedang di mabuk asmara ini, tidak ada suasana dan tempat yang lebih nyaman dan merindukan selain ketika mereka bersama dengan pasangannya. Hal ini juga bisa kita lihat ketika kita melihat hubungan antara orang tua dengan anak. Bapak Ibu, jika orang tua, baik ayah maupun ibu, yang sedang ada pekerjaan keluar kota misalnya, melakukan pekerjaan di luar kota untuk beberapa hari, dan walaupun mungkin dia mendapatkan fasilitas yang mewah, fasilitas yang jarang dia dapati selama dia bekerja, mungkin ya fasilitas yang tidak sehari-hari dia dapati, tetapi ada satu kecenderungan bahwa sekalipun dia menikmati kenyamanan, dia akan memiliki kerinduan untuk pulang bersama dengan keluarganya, bersama dengan anaknya maupun dengan pasangannya. Walaupun mungkin rumah yang mereka miliki jauh berbeda dengan fasilitas yang diberikan ketika dia sedang bekerja keluar kota. Mungkin saja rumahnya sederhana, tetapi perasaan untuk selalu ingin pulang ke rumah itu ada di dalam hati orang tua tersebut. Apalagi ketika mereka akan bertemu dengan anak yang ditinggalkannya. Akan selalu lebih menyenangkan dan merindukan jika orang tua ini kembali bersama dengan anak-anaknya sekalipun di rumah yang sederhana. Bapak dan Ibu, kedua contoh yang saya sebutkan tadi menggambarkan bahwa kebersamaan dengan orang yang dikasihi, kebersamaan dengan mereka yang kita sayangi, terkadang lebih merindukan, lebih menyenangkan, dan lebih berharga dibandingkan rumah secara fisik. Fakta yang ada ini, contoh ini sebenarnya merupakan fakta juga yang kita bisa amati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Fakta ini paralel sebenarnya dengan perkara rohani. Ketika kita bersama dengan Tuhan, perkara rohani kita bersama dengan Tuhan. Kecintaan kita terhadap Tuhan itu akan tampak dari seberapa rindu kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Baik di bumi maupun di surga nanti. Di awal saya sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang musafir. Bapak Ibu tentu tahu musafir cenderung dengan orang yang hidupnya penuh dengan pengembaraan. Kalau di kamus dikatakan orang yang pergi gitu ya, yang pergi keluar dari tanahnya gitu ya, dari negerinya gitu kan. Itu adalah musafir, definisi musafir. Jadi musafir adalah mereka yang hidup di dalam pengembaraan menuju ke sebuah tempat gitu ya. Kalau dunia mungkin berpikir bahwa musafir ya mungkin hanya pengembaraan yang tidak punya tujuan. Tetapi lain hal untuk definisi musafir di dalam perspektif rohani, apalagi di dalam Alkitab. Contoh-contoh yang tadi saya katakan bahwa ketika seorang kekasih, ketika sepasang kekasih merindukan bersama-sama, ketika orang tua merindukan untuk bersama dengan anaknya, ketika mereka sedang berada di dalam pekerjaan, di luar kota, mereka rindu untuk pulang walaupun mungkin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang ditawarkan saat bekerja. Mereka selalu memiliki kecenderungan untuk pulang ke rumah. Bapak Ibu, kita sering sekali mengatakan bahwa kita rindu untuk selalu bersama dengan Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Dan kita ingin selalu bersama dengan Dia.
Tetapi banyak orang Kristen yang memiliki kesalahan di dalam mewujudkan apa yang menjadi statementnya, apa yang menjadi pernyataannya tadi. Kesalahan orang Kristen adalah ketika mengaku merindukan Tuhan, namun tidak pernah memperkarakan apa yang menyenangkan hati Bapa. Tidak berani untuk selalu hidup bersama dengan Dia. Tidak berani untuk meninggalkan apa yang menjadi kenyamanannya untuk bisa bersama dengan Tuhan. Tidak berani untuk hidup bersama dengan Dia dalam artian mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, namun juga tidak berani mengambil resiko kehilangan hak agar hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tuh ingin sebenarnya agar kita ini hidup sebagaimana Ia hidup. Agar kelak suatu saat nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan lagi di kekekalan. Bukankah sebenarnya itu kerinduan kita? Kalau kita mengaku bahwa kita ini mau menjadi seorang musafir di hadapan Tuhan, seharusnya kita punya satu mindset bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita punya sebuah mindset bahwa kita hanya berjalan di bumi ini untuk sementara. Segala yang kita lakukan di bumi merupakan persiapan untuk memasuki rumah kita yang sebenarnya. Di dalam perjalanan kita, ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, harus ada satu mindset bahwa apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu hanya sementara selama kita masih di bumi. Ada satu rencana Tuhan kenapa kita ditaruh Tuhan di bumi ini. Tentu bukan untuk tinggal selamanya di bumi ini. Bukan untuk tinggal betah di bumi ini. Tetapi untuk kita diproses oleh Tuhan di dalam pengembaraan kita sebagai seorang musafir agar kita bisa memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Proses itu berlangsung selama kita di bumi ini. Tetapi dengan status kita sebagai seorang musafir. Bukan dengan status kita sebagai orang yang tetap tinggal di dunia ini dan lupa untuk pulang ke rumah kita. Bapak Ibu, rumah kita itu sebenarnya langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan telah menyediakannya bagi setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 3, di situ dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dengan statement ini Tuhan ingin menyatakan bahwa dimanapun Tuhan berada, Ia ingin agar kita berada bersama dengan Dia. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa manusia itu akan menghadapi sebuah realitas kematian. Realitas kematian yang akhirnya menjadi akhir perjalanan setiap insan di bumi ini. Dan disitulah kita bisa melihat ketika kita nanti berada di hadapan Tuhan. Apa sih sebenarnya sudah kita perbuat selama kita hidup sebagai seorang musafir? Persiapan kita sebagai seorang musafir adalah persiapan untuk kekekalan. Bukan persiapan untuk hal-hal yang tidak menentu, tetapi persiapan untuk hidup yang kekal. Maka kalau kita tahu bahwa kita memiliki sebuah tujuan, bukan seperti musafir yang ada di dunia, yang tidak jelas kemana pengembaraannya, tetapi kalau kita jelas seperti tadi Yohanes 14 ayat 3 mengatakan bahwa kita one day akan pulang ke surga, bahwa kita suatu saat akan berada di rumah Bapa, maka kita tahu perjalanan kita ini ada ujungnya. Perjalanan kita ini memiliki ujung. Dan semua diakhiri dengan realitas kematian. Namun sebelum kita menghadapi realitas kematian, hendaknya kita mempersiapkan diri sebagai seorang musafir. Kita bisa mengambil sebuah contoh yang baik dari apa yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Tentu Bapak Ibu, kalau mau melihat kehidupan musafir, bukan hanya sekedar melihat kehidupan Rasul Paulus, kehidupan Tuhan Yesus sudah sangat jelas untuk menunjukkan kehidupan seorang musafir. Tuhan Yesus ketika memberitakan firman, memberitakan kerajaan Allah, bahkan Ia sampai mengatakan tidak ada tempat untuk anak manusia meletakkan kepalanya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi Dia di bumi ini. Itu menunjukkan perjalanan seorang musafir, tetapi bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan tertentu, yaitu bagaimana menggenapi rancangan Allah. Begitu juga dengan kita kan? Tapi kita akan melihat dari kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus dalam memberitakan Injilnya, hidup mengembara dari satu kota ke kota yang lain. Dalam pengembaraannya, Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan sebagaimana yang diceritakannya kepada jemaat di Korintus. Kita bisa buka dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat ini merupakan statement dari Rasul Paulus ketika dia menceritakan bagaimana kehidupan seorang pelayan Tuhan, bagaimana kehidupan seorang rasul, bagaimana mereka harus menjalani panggilan mereka dalam mengiring Tuhan. Melihat kehidupan Rasul Paulus, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dalam menjalani kehidupan seorang musafir. Kalau kita lihat di ayat tadi, di 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 tadi, dari ayat 11 itu, dikatakan sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Rasul Paulus mengatakan hidupnya mengembara. Berarti hidup yang memang berada di dalam perjalanan satu dengan yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hidupnya memang hidup yang mengembara. Hidup yang harus memberitakan firman Tuhan. Hidup yang harus membawa Injil Kristus kepada setiap orang yang ditemuinya. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kendati seperti itu pun, mereka tidak akan pernah menyatakan mundur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sudah dipanggil oleh Kristus. Kalau kita mau lihat dari beberapa ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita lihat dalam menjalani kehidupan seorang musafir. Yang pertama adalah ayat tadi kita sudah lihat ya. Di 1 Korintus 4 ayat 11, lalu 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Nah, poin pertama yang saya ambil adalah seorang musafir harus sabar menderita demi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, di dunia yang kita jalani nih hari-hari ini, banyak hal-hal yang membuat kita nggak sabar. Banyak hal-hal yang bisa memicu emosi kita. Banyak hal-hal yang bisa memicu amarah kita. Mungkin kita tidak berniat untuk memaki orang, tetapi dengan kondisi yang sedemikian rupa, akhirnya kita terpancing untuk memaki. Mungkin Bapak Ibu mengatakan seperti ini, kalau dibilang sabar menderita demi pekerjaan Tuhan, tapi saya kan tidak bekerja di belakang mimbar, saya bukan pelayan mimbar. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu. Mungkin pekerjaan Bapak Ibu adalah pekerjaan sehari-hari ya, misalnya di kantoran gitu. Namun bukan berarti bahwa ayat ini tidak berlaku buat Bapak Ibu yang tidak bekerja dalam bidang kerohanian. Ayat ini berlaku untuk semua kita yang ingin menjadi atau bahkan yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ayat ini berlaku untuk setiap kita yang mau digarap oleh Tuhan. Ayat ini berlaku bagi kita semua yang menganggap diri kita ini musafir. Yang menganggap bahwa dunia ini bukan rumah kita. Maka Paulus ingin mengajar kepada kita, sabarlah menderita ketika kita menjalani setiap pekerjaan kita. Tentu kita tahu, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di belakang mimbar Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu dimanapun Bapak Ibu lakukan dan dipercayakan oleh Tuhan. Itu bisa menjadi sarana untuk kita melayani Tuhan. Baik di rumah tangga, baik di kampus, baik di kantor, dimanapun Bapak Ibu bekerja atau melakukan aktivitas, itu adalah ladang pelayananmu terhadap Tuhan. Melayani Tuhan adalah melayani perasaan Tuhan. Jadi kalau saya katakan bahwa sabar menderita demi pekerjaan Tuhan, maka kita sabar menderita
ketika kita melakukan aktivitas apapun. Demi apa? Demi menyenangkan perasaan Tuhan. Kita ingin menyenangkan perasaan Tuhan, tapi kalau istilah orang dunia, tapi makan hati gitu ya, misalnya makan hati, menderita, harus tahan yang namanya harusnya saya bisa marah, tapi saya tahan amarah saya. Ya nggak apa-apa asal Tuhan senang kan? Ya memang kita harus berani untuk sabar menderita. Bukankah kalau kita tadi kembali kepada ilustrasi sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, apapun yang dideritanya dianggapnya semua fine-fine saja, dianggapnya bukanlah sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena memang dia memberikan dengan tulus, walaupun mungkin menyakiti dagingnya, walaupun mungkin menyita banyak waktunya, tetapi dia akan dengan senang hati untuk melakukan segala sesuatu bagi kekasihnya. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu untuk Tuhan? Kenapa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin bahkan membuat kita menderita, tapi hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Paulus mau mengajarkan ketika, ini kan sama kan dengan apa yang dialami oleh Paulus, ketika dia lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat, dimaki, ketika dimaki, dia memberkati. Ketika dianiaya, mereka sabar. Saya tidak melihat bahwa ada hal yang menyenangkan secara umum dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lapar, haus, telanjang, dipukul, dimaki, apa yang menyenangkan dari hal itu? Tetapi dia mengatakan, kami sabar. Kami sabar. Teladan ini mau mengajarkan, yuk kita sabar Bapak Ibu. Kita sabar demi pekerjaan Tuhan. Kita sabar demi melayani perasaan Tuhan. Kita sabar untuk bisa membuat Tuhan tersenyum. Walaupun saya tahu banyak tantangan yang harus kita hadapi di dunia ini. Tapi Rasul Paulus mau mengajar kita buat sabar. Sabar untuk menderita bagi pekerjaan Tuhan. Sabar untuk menderita demi menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Dia tahu sebatas mana kita mampu menanggung setiap penderitaan kita. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita, dan pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Paulus mau mengajarkan kita, kalau kita mengaku bahwa kita ini musafir yang merindukan rumah Bapa, yuk selama kita berada dalam perjalanan ini, kita sabar menderita. Kita sabar untuk bisa menahan segala yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, demi menyenangkan hati Tuhan dan melayani perasaannya. Yang kedua, di sini Rasul Paulus mengatakan tidak membalas sekalipun harus menghadapi penganiayaan. Nah, ini terkadang gak gampang juga dikatakan ya. Kalau mau dibilang gampang susah, atau susah gampang. Ya, pada dasarnya kecenderungan manusia ingin membalas apa yang terjadi terhadap dirinya. Ketika dia disakiti, wah enak sekali nih, tinggal balas saja, gitu kan. Tetapi kita diajar untuk tidak membalas sekalipun harus menghadapi penganiayaan. Berani untuk tetap bertahan di dalam kesalehan, berani untuk tetap bertahan di dalam mengasihi. Tadi dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 12, kalau kami dimaki, kami memberkati. Balasannya bukan dengan makian lagi Bapak Ibu, balasannya dengan berkat. Firman Tuhan juga mengajarkan kan, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau kita disakiti, Tuhan ajar kita untuk berdoa bagi musuh kita. Tuhan gak pernah mengajar kita mengutuki musuh kita, bukannya seperti itu. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa ketika mereka dimaki, mereka memberkati. Mereka tidak membalas dengan memaki. Seberapa dari kita yang
mungkin pernah juga menghadapi hal ini ya, kita dimaki, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba orang marah-marah sama kita gitu. Lalu kita tahu bahwa kita tidak salah, tapi orang mempersalahkan kita. Lalu apa respon kita? Apakah kita memaki? Atau kita memberkati sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kehidupan Rasul Paulus tentu memang tidak sama dengan kehidupan kita pada saat ini. Tetapi Bapak dan Ibu, perlu disadari bahwa kehidupan Rasul Paulus juga adalah kehidupan di mana ia ingin menjalani kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama kan? Apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita saat ini, Tuhan ingin apapun yang kita lakukan, kita berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam proses itu ketika kita menghadapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik bagi kita, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, maka kita belajar untuk tidak membalas, untuk tidak memaki, tetapi memberkati mereka. Memberkati mereka, doakan mereka, kasihi mereka. Jangan diomongin di belakang Bapak Ibu. Di depannya mungkin baik-baik saja, tapi di belakangnya diomongin. Sama aja Bapak Ibu. Sama saja. Walaupun saya tahu bahwa terkadang kalau sudah emosi kan kita susah juga ya ngerem ya. Tapi kita diajar untuk berjuang Bapak Ibu. Kita diajar untuk berjuang. Kalau sekarang kita belum lulus, kita coba lagi. Kita coba lagi agar kita akhirnya tidak menjadi syak bagi orang lain. Akhirnya kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Jangan sampai orang bilang begini, dia manis di depan, di belakang dia nusuk. Kiranya dijauhkan Tuhan daripada kita memiliki perilaku seperti itu. Kemudian Paulus mau mengatakan bahwa rela untuk tidak dianggap oleh dunia. Di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, menarik ya, difitnah pun mereka tetap menjawab dengan ramah. Kalau kita kira-kira kalau difitnah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, harusnya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus ya, Rasul Paulus, bahwa ketika kita difitnah atau kita pakai bahasa kita, ketika kita disakiti, ketika kita dibully, tetaplah menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Di sini poin yang ketiga melihat dari ayat ini, saya melihat bahwa Rasul Paulus dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang musafir, rela untuk tidak dianggap oleh dunia. Rasul Paulus menunjukkan bahwa benar-benar kita ketika dianggap sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, mereka tetap saja menjawab dengan ramah. Mereka tetap tidak bergeming dari integritas mereka untuk tetap memberikan hal yang baik, untuk tetap ramah, untuk tetap mengasihi sesamanya. Bapak dan Ibu, saya belajar bahwa sebenarnya tidak ada orang yang niat untuk menjadi orang yang jahat. Tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi seorang penjahat, menjadi seorang yang nanti kalau saya sudah besar, saya mau jadi orang yang jahat. Saya pikir kalau orang itu berpikir jernih, tidak ada yang ingin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi banyak hal-hal, banyak faktor yang akhirnya membuat mereka memiliki perilaku seperti itu. Entah kepahitan, entah mereka mengalami trauma-trauma, sehingga akhirnya mereka harus menunjukkan responnya dengan membalas orang lain. Nah, Tuhan mau kita memahami bahwa mereka pun orang-orang yang patut untuk dikasihi. Mereka pun orang-orang yang memang sebenarnya perlu dikasihi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat mereka yang mungkin jahat sama kita, pasti ada latar belakangnya. Pasti ada hal yang menyebabkan perilaku mereka seperti itu. Tapi apakah berarti ini kita tolerir semua kejahatannya? Bukan begitu maksud saya Bapak Ibu. Tetapi maksud saya kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Tuhanlah hakimnya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap mengasihi mereka. Apakah kita mau mereka binasa dan masuk neraka? Tentu tidak kan Bapak Ibu. Apalagi itu adalah orang-orang yang di sekitar kita.
Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kepahitan dan akhirnya mereka memperlakukan kita dengan tidak baik. Bapak Ibu, pasti ada latar belakangnya di balik itu semua. Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka. Tuhan mau kita tetap mendoakan mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran, bahkan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mau kita mengasihi mereka, Bapak Ibu. Itulah mengapa Paulus juga mengatakan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan membalas, tetapi dengan kasih. Namun di balik itu kita dianggap sebagai kotoran dunia. Dan kita dianggap tidak ada mungkin oleh dunia. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Toh memang dunia ini bukan rumah kita kan. Jadi Rasul Paulus mau mengajar kita rela untuk tidak dianggap oleh dunia. Rela untuk tidak dianggap berarti buat dunia. Dalam arti yang benar ya Bapak Ibu ya, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh berprestasi di dunia ya. Bapak Ibu harus berprestasi di dalam dunia ini selama Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab. Tetapi di sisi lain, kita harus berani untuk tidak dianggap. Harus berani untuk, ya itu yang Paulus bilang tadi, dianggap kotoran dari segala sesuatu, sampah dunia, yang gak jadi masalah. Toh memang kita bukan berasal dari sini kan. Rumah kita di surga kan, rumah kita bersama dengan Tuhan. Rumah kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya gak apa-apa. Jangan kita, kalau istilahnya anak muda, baper, bawa perasaan. Gak usah baper ketika tidak dianggap oleh dunia. Toh bukan ini rumah kita. Paulus mengajarkan seperti itu. Lalu ada satu lagi, kalau kita lihat dari Filipi 3 ayat 14, Bapak Ibu. Di Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya menuliskan poin keempat, dari pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Rasul Paulus dalam menjalani kehidupan seorang musafir, yaitu memiliki pandangan kepada satu tujuan, yaitu hadiah ilahi, reward abadi. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah kepada Kristus Yesus. Memiliki pandangan kepada reward abadi. Dan kita tahu bahwa reward ini kita terima ketika kita bersama dengan Tuhan. Tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah kepada Kristus Yesus. Panggilan itu pun sebenarnya hadiah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu panggilan itu hadiah, menderita pun kita rela menjalaninya. Memiliki pandangan kepada panggilan surgawi. Memiliki pandangan pada kekekalan. Memiliki pandangan kepada rumah Bapa, memiliki pandangan kepada hal yang ilahi. Seorang musafir tidak boleh memiliki pandangan hanya sampai di dunia saja, tetapi harus punya satu tujuan, yaitu kembali kepada rumah asalnya. Rumah asal kita yaitu bersama dengan Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan reward, mahkota kemuliaan bersama dengan Tuhan. Di sini kita dapat rewardnya, panggilan ilahi itu. Kita dapat panggilan surgawi yaitu melayani Tuhan. Dan kalau kita tahu itu adalah reward, kalau kita tahu itu adalah hadiah bersama dengan Kristus Yesus, hendaklah kita tidak menanggapi setiap panggilan dan penderitaan yang menyertai panggilan itu sebagai sesuatu yang menjadi beban. Tetapi memberikan itu, menganggap itu menjadi sesuatu yang memang membuat kita boleh bersuka cita karena kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan orang yang kita kasihi. Bersama dengan pribadi yang kita kasihi. Bapak Ibu, ada 4 poin itu yang saya bagikan pada malam hari ini. Melihat kehidupan Rasul Paulus, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dalam menjalani kehidupan seorang musafir. Yaitu berani menderita demi pekerjaan Tuhan, sabar, belajar sabar, jangan cepat emosi Bapak Ibu, belajar sabar, tahan setiap perkataan kita,
Kalau misalnya kita punya hak untuk mencaci maki, kita tidak mencaci maki, tapi kita memberkati. Lalu tidak membalas sekalipun harus menghadapi penganiayaan, rela tidak dianggap oleh dunia, ya, rela tidak dianggap oleh dunia, dan memiliki pandangan kepada reward abadi, hal-hal yang kekal, hal-hal yang membuat kita bisa dekat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kiranya sharing pada malam hari ini bisa memberkati kita semua, bisa memberikan kita kekuatan bahwa ya memang kita hidup ini hanya sementara di bumi ini. Ini bukan rumah kita, ini bukan tempat kita selamanya. Ini hanya tempat kita mengembara, tempat sementara. Rumah kita abadi adalah bersama dengan Tuhan. Tetapi rumah itu bisa kita diami kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita semua boleh didapati Tuhan, berkenan di dalam perjuangan kita mengiring Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang mendengarkan firman ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia di dalam panggilan kami sebagai seorang musafir di bumi ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, keteguhan hati untuk terus berada di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.